Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan. Eh, Saat ini kita akan membahas lanjutan soal utul UGM Fisika 2018. Oke, soal yang pertama. Sebuah kapal mengambang di permukaan air laut dengan sebagian volume kapal tadi berada di bawah permukaan air. Oke, jadi begini ya gambarnya ya. Jadi ini permukaan air, terus ini kapalnya ya, sebagian ada di bawah permukaan air, ya. Ini kapalnya, set. Ini ada di bawah permukaan air. Terus massa total kapal, ya, massa total kapal itu 100 ton atau 10 pangkat 5 kilogram ya. Maka volume kapal yang berada di bawah permukaan air adalah berapa meter kubik. Jadi yang ditanya adalah berapa volume kapal yang tenggelam. Jadi volume kapal aksen saya sebut ya, itu yang ditanya. Oke. Nah, ini menggunakan jelas hukum Archimedes ya, Archimedes. Apa itu? Adalah bahwa gaya berat, ini gaya berat kapal, W kapal, yaitu sama dengan M kapal kali G, itu sama dengan F Archimedes. F Archimedes. Apa itu F Archimedes? F Archimedes itu adalah gaya berat air yang dipindah, gitu ya. Oke, sehingga kita mulai perhitungannya sekarang. Kapal ini diam, sigma F sama dengan 0. Artinya gaya berat kapal sama dengan berat air yang dipindah. Oke. Nah, berapa berat kapal? M kali G. Berapa berat air yang dipindah? M air ya, aksen kali G. Oke, ini habis. Sehingga kita teruskan. Massa kapal itu sudah ada ya. Jadi massa air aksen itu adalah rho air kali volume air. Volume air itu ya ini ya. Ini kapal yang tenggelam di bawah permukaan air sama dengan massa kapal. Massa kapal. Oke, jadi volume air yang dipindah itu sama dengan massa kapal dibagi rho air. Berapa massa kapal? 10 pangkat 5 kilogram. Berapa rho air? Rho air itu adalah 1 gram cm kubik, 1 gram per cm kubik, atau sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram, jadikan meter kubik, jadi 10 pangkat min 2, 1 cm itu 10 pangkat min 2 meter kubik. Jadi 10 pangkat min 6 ya, ini 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Itulah rho air. Jadi masuk ke sini 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Ya, jadi sama dengan sebentar, ini tadi 10 pangkat 3, oke. 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat 3. Jadi ini sama dengan 100 ya, 100 meter kubik. Oke, jadi jawabannya adalah A. Sekian soal nomor 1. Kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah pegas ringan memiliki tetapan pegas 500 Newton per meter. Salah satu ujung pegas itu diikat pada balok, ya ini
yang terletak di lantai yang cukup licin, sedangkan ujung yang lain ditarik. Lihat gambar, ditarik dengan gaya F, sehingga balok mengalami percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Jika massa balok 1 kg, berapakah energi potensial pegas? Oke, kita lihat di sini. Yang menggerakkan balok ini hanya ada satu gaya, yaitu gaya pegas, karena lantainya juga licin, ya. Sehingga bisa kita tulis sigma F sama dengan M kali A. Oke. Sedangkan sigma F itu adalah gaya pegas, yaitu K kali delta X, ya. K kali delta X sama dengan M kali A. Sehingga kita bisa mendapatkan delta X-nya. Berapa nilainya? Yaitu M, ya. M-nya berapa? 1 kg. A-nya berapa? 20, ya. Per K. K-nya 500, ya. 500. Maka ini ya 2 bagi 5 0,4, ya. 10 naik ke atas 10 pangkat min 1. Maka delta X-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya berapa energi potensialnya? Energi potensial pegas adalah setengah K delta X kuadrat. Oke, tinggal masuk aja ya ke rumusnya. Setengah kali 500 kali 4 kali 10 pangkat min 2 di kuadrat. Oke, sama dengan setengah kali 5 kali 10 pangkat 2, ya, 16 kali, ini di kuadrat, 4 di kuadrat, 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, sehingga energi potensialnya, ya, energi potensialnya sama dengan, ya, ini coret tinggal 8 kali 5 40, ya. 8 kali 5 40, 40, ya, kali 10 pangkat, ini 10 pangkat 2, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 2. Berarti energi potensialnya sama dengan 0,4 Joule. Oke, terjawab ya. Jadi jawabannya adalah A. Sekian soal nomor 2. Kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebuah elektron dan sebuah proton dengan kecepatan yang sama besarnya tetapi saling bertolak belakang memasuki suatu wilayah medan magnet homogen. Rasio besar gaya yang dialami elektron terhadap yang dialami proton, di mana massa proton MP, massa elektron ME adalah berapa? Oke. Jadi pertanyaannya adalah rasio besar gaya yang dialami elektron terhadap yang dialami oleh proton. Oke, gini ya. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah medan magnet, ya, medan magnet, arahnya menembus bidang ke dalam. Oke ya. Terus ada elektron dan proton yang bergerak berlawanan. Jadi elektron ini bergerak misalnya ke kanan, ya, dengan kecepatan v, dan proton bergerak ke kiri dengan kecepatan v, sama besarnya. Oke, kita tahu bahwa muatan yang bergerak daerah medan magnet akan memiliki gaya magnet atau disebut dengan gaya Lorentz. Kemana arah gaya magnet yang dialami elektron? Pakai tangan kanan, ya. Jadi ibu jari searah dengan arus. Kalau elektron ke kanan, itu artinya arusnya ke kiri. Terus jari yang 4 ke dalam menusuk, ini arah medan magnet, dan arah telapak tangan itulah gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz-nya adalah ke sini nih. Ini gaya Lorentz-nya, ya, gaya Lorentz. Sedangkan proton muatan positif.
Jadi arah kecepatan proton itu adalah arah arus listrik. Jadi ibu jari ke arah sini, ke kiri ya. Jari yang 4 masuk ke dalam, telapak tangan ke bawah. Jadi arah gaya Lorentz ini sama ya, sama-sama ke bawah. Ini gaya Lorentz-nya. Nah, masalahnya sekarang berapa besar gaya Lorentz? Gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak adalah Q VB sin theta ya. Sudut antara V dengan B ya ini tegak lurus. Jadi sin 90 sama dengan 1 ya. Sin 90 sama dengan 1. Jadi sekarang kita lihat berapa gaya yang dialami oleh proton adalah muatan proton sama dengan muatan elektron. Bedanya hanya positif. Jadi E VB ya. Oke. Sedangkan muatan gaya elektron adalah E kali VB. Nah, yang jadi pertanyaannya berapa perbandingan gaya yang dialami elektron dengan proton. Jadi ke sini perbandingan gaya oleh elektron dengan gaya oleh proton sama dengan E kali V kali B per E kali V kali B. Sama dengan ini ya. Jadi 1:1. 1 ya jawabannya. Apakah gaya Lorentz ada hubungannya dengan massa? Tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah C. Sekian jawaban dari soal yang ketiga. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Terima kasih.